Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah salat Isya, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas karunia-Nya sehingga kita pada malam hari ini dapat hadir di Masjid Syuhada yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Isya dan sholat tarawih. Jemaah rahimakumullah, sebahagian besar dari kita saya kira tahu bahwa untuk Ramadan kali ini ada perbedaan antara yang menggunakan metode hisab atau metode perhitungan dengan yang menggunakan metode pengamatan atau yang sering disebut dengan ru'yah. Sebenarnya juga untuk metode hisab, metode perhitungan itu ditengahi dengan apa yang disebut dengan imkanur ru'yah. Jadi dimulai dari perhitungan tetapi kemudian disesuaikan dengan sekian ribu atau juta kali berdasarkan ru'yah terhadap ketinggian bulan atau hilal itu. Maka kemudian ada kesepakatan yang menggunakan metode hisab itu diterima apabila ada ketinggian tertentu dari hilal itu. Jadi kalau di kalangan negara-negara yang tergabung dengan Mabim ya, Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura, yang lalu itu disepakati apabila tinggi bulan itu 2 derajat atau lebih, maka itu sudah masuk bulan baru, sehingga besok kita harus memulai puasa. Tetapi kelihatannya ada kesepakatan baru, tidak lagi 2 derajat tetapi dinaikkan menjadi 3 derajat, sehingga pada malam hari ini yang kebetulan berdasarkan hisab itu ketinggian hilal masih di bawah 2 derajat. Maka kemudian ya dari pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah kita tahu tidak diketemukan menurut teropongnya bintik-bintik bulan baru. Maka kemudian bulan sekarang ini digenapkan menjadi 30 hari. Maka puasa Ramadan menurut versi ru'yah itu dimulai tanggal 3 April. Sedangkan yang hisab, terutama yang hisab hakiki, puasa Ramadan itu dimulai tanggal 2 April yang bersama-sama dengan 1 Ramadan 1443 Hijriah. Tapi para jemaah rahimakumullah, insyaallah tentu saja untuk Syawal, 1 Syawal tidak akan ada perbedaan, karena menurut bulan Hijriah atau perhitungan tahun Hijriah, bulan itu maksimum cuma 30 hari. Ya, beda dengan miladiah yang bisa sampai tanggal 31. Jadi karena itu maka untuk 1 Syawal insyaallah akan jatuh pada tanggal 2 Mei. Ya, 2 Mei 2022, dan menurut perhitungan tinggi hilal pada tanggal sebelum itu sudah di atas 4 derajat. Jadi karena itu tentu 1 Syawal itu sudah bulan baru, yaitu tanggal 2 Mei. Nah, jemaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, di kalangan kita umat Islam khususnya yang ada di Indonesia ini, pengalaman semacam ini bukan pengalaman yang pertama perbedaan
awal Ramadan atau bahkan juga awal bulan Syawal atau Idul Fitri. Jadi karena itu kelihatannya kita masyarakat Indonesia sudah mulai memahami perbedaan semacam itu. Walaupun ada sebahagian dari kita merasa bahwa kenapa tidak bisa dipadukan. Nah, ini memang sampai sekarang para jemaah rahimakumullah, upaya-upaya untuk memadukan antara hisab dengan ru'yah itu sebenarnya terus-menerus diupayakan oleh organisasi kemasyarakatan maupun oleh pemerintah maupun oleh para ahli. Tetapi karena perbedaan tafsir terhadap bagaimana harus memulai bulan baru, khususnya itu terkait dengan 1 Ramadan, sampai sekarang memang belum 100% ada kesepakatan. Mudah-mudahan nanti generasi-generasi yang lebih baru, generasi milenial khususnya, itu bisa mencapai kesepakatan itu sehingga nanti ada istilah kalender bersama yang menjadi kesepakatan, baik yang menyandarkan diri pada perhitungan atau hisab maupun yang menyandarkan diri pada ru'yah yang mengamati bulan langsung. Jadi jemaah rahimakumullah, kita insyaallah akan memulai puasa Ramadan besok pagi, dan malam ini kita akan melaksanakan syahur bersama. Jadi kita selalu mengatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan, bulan suci, bulan yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh umat Islam di seluruh dunia, termasuk kita yang hadir di Masjid Syuhada yang kita cintai ini. Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwa kewajiban Ramadan itu tertera ya, yang sebagian besar saya kira kita hafal ayatnya, Al-Baqarah 183 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa. Dan kewajiban ini juga diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kita, sebelum umat Muhammad. Itu sebabnya kenapa puasa ini sebenarnya merupakan salah satu ibadah di dalam Islam yang irisannya terutama dengan agama Samawi, yaitu agama Kristen dan agama Yahudi, itu cukup besar. Jadi mereka juga memiliki tradisi berpuasa, walaupun kemudian sesuai dengan ajaran masing-masing ada perbedaan ya cara berpuasa. Tetapi berpuasa itu sendiri sebagaimana ayat Al-Baqarah 183 ini tidak hanya diwajibkan kepada kita umat Islam, melainkan juga diwajibkan kepada umat sebelum kita, sebelum umat Islam ini. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu semuanya itu bisa bertakwa, bisa makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan. Jadi yang pertama dari bulan suci Ramadan itu adalah bulan pengampunan. Jadi hadis Nabi yang sangat terkenal, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi barang siapa menjalankan puasa Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Ramadan pada dasarnya adalah bulan pengampunan. Jadi karena itu mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam kebiasaan kita sehari-hari yang namanya perbuatan dosa, perbuatan melanggar ketentuan dari Allah itu menyebabkan kita seringkali tidak nyaman. Bahkan bagi kita yang begitu dekat dengan petunjuk Allah,
maupun petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita berbuat dosa itu ada sesuatu yang sangat mengganjal. Jadi memang konsep dosa para jemaah itu memang berasal dari agama. Jadi dosa adalah perbuatan yang dilakukan oleh kita yang memang dilarang untuk melakukannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama yang kita anut, yang kita yakini bersama. Nah, alhamdulillah Islam itu memberikan sarana yang sangat baik. Jadi agar kita tidak menjadi stres karena perbuatan dosa kita, maka melalui puasa Ramadan itu Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya, ya, dengan melaksanakan puasa Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kita akan terbebas dari dosa. Nah, itu sebabnya kenapa di akhir Ramadan kita kemudian menjumpai sebuah hari yang disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Ibaratnya kita telah menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu, dan mari kita memulai dengan tahun baru yang disebut dengan Idul Fitri itu. Jadi dengan bebas dari berbagai macam dosa, maka kita menjadi lebih ringan di dalam berbuat dalam kehidupan selanjutnya. Jadi karena itu jemaah rahimakumullah, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi sesuai dengan doa kita, Rabbana innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Duhai Tuhanku, Engkau itu memang maha pengampun, maha pemaaf. Karena itu ampunilah dosa-dosa hamba ini. Nah, itulah biasanya setelah selesai sholat tarawih kita berdoa seperti itu, sehingga betul-betul kita makin dekat dengan Allah, dan Allah itu maha suci, dan kita sebagai makhluk akan mendekati yang maha suci itu dengan yang terbebas dari berbagai macam dosa yang pernah kita perbuat. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, puasa Ramadan itu adalah bulan ibadah. Kita bisa menyaksikan sendiri, kita hadir di masjid ini, ya, yang tidak biasa, walaupun hujan di luar itu cukup deras, tetapi karena kita telah meniatkan untuk hadir ke masjid yang kita cintai ini, maka hujan pun kita lewati. Dan kita hadir ke sini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah, ibadah sholatul lail yang kita sebut dengan sholat tarawih secara berjamaah. Bahkan insya Allah besok subuh kita juga akan hadir di masjid yang kita cintai ini. Tiada lain yang memanggil itu adalah puasa Ramadan. Dan tidak hanya itu, dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari ini, maka puasa Ramadan itu memberikan berbagai macam kesempatan untuk belajar, ya, untuk mengkaji agama. Nah, itu sebabnya kenapa para panitia Ramadan itu senantiasa menyediakan berbagai macam sarana kepada kita umat Islam, ya, melalui kajian menjelang tarawih ini, kemudian ba'da subuh, bahkan kemudian ada kajian-kajian yang lain yang kesemuanya itu diselenggarakan pada bulan suci Ramadan. Jadi insya Allah ibu bapak sekalian, kalau kita menggunakan kesempatan bulan suci Ramadan ini untuk, ya, beribadah kepada Allah, maka saya kira kita akan mendapatkan berbagai macam hikmah, berbagai macam pahala, berbagai macam kesempatan untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir kepada Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan. Jadi setelah kita itu terbebas dari berbagai macam dosa, kemudian kita makin mendekatkan diri kepada Allah,
makin banyak berzikir melalui berbagai macam sarana ibadah yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Kemudian yang ketiga, jemaah rahimakumullah, bulan suci Ramadan ini adalah bulan kebersamaan. Jadi kita tadi mendengar pengumuman dari panitia. Jadi panitia menyiapkan takjil untuk berbuka puasa bersama bagi mereka yang hadir di masjid ini menjelang berbuka ya. Jadi kesempatan bagi saudara-saudara kita untuk menyiapkan, menyisihkan sebahagian dari harta yang mereka kumpulkan untuk kemudian berbagi dengan saudara-saudaranya melalui kegiatan takjil. Dan lebih dari itu, maka biasanya pada bulan suci Ramadan ini kegiatan zakat, infak dan sedekah itu lebih intensif. Jadi lebih intensif dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, jadi saya kira ini adalah barokah dari bulan suci Ramadan. Karena itu mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baik. Dan itu sebabnya kenapa berbagai macam panitia itu menyelenggarakan berbagai macam kegiatan ya untuk membuka diri agar umat itu makin mudah ya membelanjakan sebahagian dari harta yang mereka miliki untuk berbagi dengan saudara-saudara yang lain. Alhamdulillah Bapak sekalian, dengan semangat yang mulai terbangun ya sebenarnya sudah sejak dulu, tetapi saya kira karena umat kita itu makin banyak dan itu akan makin intensif. Jadi melalui sebuah kelembagaan ya, kalau dulu mungkin kita menyerahkan langsung kepada panitia. Nah sekarang ini sudah mulai ada kelembagaan yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau di tingkat nasional itu yang disebut dengan Basnas, dan di daerah-daerah itu ada perwakilan Basnas. Di luar Basnas yang diselenggarakan secara formal sebenarnya melalui sarana negara itu juga banyak. Apakah itu kepercayaan yang diberikan kepada orang per orang maupun kepada organisasi kemasyarakatan yang juga menyelenggarakan apa yang disebut dengan lembaga lazis itu. Ya. Jadi lembaga untuk mengumpulkan zakat, infak dan sedekah. Jadi alhamdulillah Ibu Bapak sekalian, saya kira selama bulan suci Ramadan semangat kita untuk berbagi itu luar biasa. Nah, yang terakhir jemaah rahimakumullah yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Islam sebagaimana yang kita amalkan sampai sekarang ini, insya Allah sampai lestari sampai kapanpun. Salah satu sebabnya karena kita memiliki apa yang disebut dengan kitab suci. Tidak sebagaimana agama-agama yang lain, kitab suci kita ini adalah kitab suci yang luar biasa. Yang pertama, keaslian dari kitab suci kita. Jadi Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kata Allah, akulah yang menurunkan Al-Quran itu dan aku pula yang menjaganya. Nah, salah satu cara Allah menjaga Al-Quran itu bahwa ya dibandingkan dengan kitab suci yang lain mungkin tidak ada duanya. Kitab suci yang bisa dihafalkan oleh banyak orang, tidak hanya 1-2 orang. Dan gerakan ini sekarang itu juga sudah sangat kuat memasyarakat, ya, yang disebut dengan tahfidz itu. Dan mereka yang kemampuan menghafal Al-Quran itu sangat tinggi dan kemudian menjadi hafidz, betul-betul hafal 30 juz itu. Yang salah satu prakteknya tentu ketika kita mendengarkan imam ya membaca sebahagian dari hafalannya itu, dan kita sangat menikmati hafalan imam itu di dalam membaca Al-Quran. Jadi karena itu jemaah rahimakumullah, itu sebabnya kenapa pada bulan suci Ramadan ini salah satu amalan yang sangat dipujikan adalah membaca Al-Quranul Karim dengan tartil.
ya, dan kita selalu memperingati bahwa Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Setelah ada jaminan dari Allah bahwa yang namanya Al-Qur'an itu Allah yang menjaganya, dan salah satu cara menjaganya tadi melalui para hafidz, melalui para penghafal Al-Qur'an itu, yang kemudian Allah mengatakan memang Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Walaupun persisnya kapannya ya itu seringkali ada perbedaan, tetapi kita di Indonesia itu selalu memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Qur'an itu pada 17 Ramadan ya. Tetapi juga kita ada ya 10 hari terakhir ya yang kita sebut supaya kita betul-betul mendapatkan barokah, mendapatkan hidayah dari Allah yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah suasana yang terbangun ketika malaikat itu mendekati Nabi Muhammad untuk membisikkan Al-Qur'anul Karim itu. Dan suasana semacam itulah yang ingin kita dapatkan, dan itu hanya kita dapatkan menjelang akhir dari Ramadan itu. Jadi karena itu jemaah rahimakumullah, di samping kita mendaras Al-Qur'an, tetapi marilah kita isi Ramadan kita itu dengan berbagai macam amalan yang insya Allah akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir Ramadan, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, kita itu kembali kepada kesucian, yang secara simbolik kembali kepada kesucian itu jangan sampai ada saudara-saudara kita yang tidak bergembira. Karena itu kita diwajibkan membayar zakat fitrah, supaya di dalam mengakhiri Ramadan kita betul-betul bergembira bersama seluruh umat Islam di seluruh dunia ini. Sekali lagi kita sambut puasa Ramadan 1443 Hijriah ini dengan penuh kesyukuran, dengan penuh semangat untuk mengisinya dengan berbagai macam amalan yang insya Allah semua amalan itu akan kembali kepada kita dan juga akan gaungnya dirasakan oleh masyarakat luas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Usikum wa ayaya bittaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.